Supaya semakin berkembang jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita dengar cerita sebelumnya, pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 61-68. Nenek sakit kanker hati, untungnya masih di tahap stadium awal. Yoga menjelaskan dari balik telepon, dokter menyarankan agar nenek dapat dirawat di rumah sakit di kota. Kalian berdua kakak beradik sama-sama tinggal di kota, juga lebih mengerti mengenai keadaan di sana, kamu tolong bantu daftarkan nenek di rumah sakit dulu. Kalau sudah selesai, nanti kami akan langsung berangkat mengantar nenek, jadi begitu sampai nenek bisa langsung mendapatkan pengobatan. Kabarnya kalau dirawat di rumah sakit harus ada uang muka, kamu bayarkan dulu uang mukanya. Walaupun papa mama kalian sudah nggak ada, kalian masih mempunyai tanggung jawab terhadap kakek dan nenek. Selama bertahun-tahun ini, kalian berdua nggak pernah mengirimkan uang untuk mereka, sekarang nenek sakit, biaya pengobatan nenek, kalian berdualah yang tanggung. Anggap saja ini sebagai biaya kebutuhan yang selama bertahun-tahun ini, kalian nggak pernah kirimkan untuk mereka. Wajah Olivia berubah menjadi hijau begitu mendengarkan pengaturan dari kakak sepupunya ini. Ketika Olivia baru berusia 10 tahun, dirinya telah kehilangan kedua orang tuanya. Biaya ganti rugi yang didapatkan atas meninggal kedua orang tuanya adalah sebesar 2,4 miliar. Uang itu langsung diambil nenek untuk dibagikan, bagaimanapun juga kakek nenek adalah orang tua kandung dari ayahnya, sehingga memang mempunyai hak untuk membagikan uang tersebut, apalagi saat itu Olivia dan kakaknya masih kecil. Namun uang yang dibagikan oleh nenek jauh melebihi daripada yang seharusnya mereka dapatkan. Setelah nenek memisahkan 1,2 miliar dari dana kompensasi nyawa kedua orang tua mereka, nenek membagi-bagikan uang tersebut kepada paman dan bibinya. Setiap keluarga pamannya mendapatkan 300 juta dari uang tersebut, sedangkan untuk keluarga bibi mendapatkan 40 juta. Bahkan sisa dari uang tersebut semua diambil oleh kakek dan nenek sebagai dana pensiun mereka, walaupun saat itu Olivia baru berumur 10 tahun, tapi perempuan itu dapat mengingat semua hal ini dengan jelas. Bahkan sampai saat ini, Olivia masih mengingat dengan jelas, demi mendapatkan uang ganti rugi tersebut, kakek dan nenek menandatangani sebuah perjanjian. Di mana perjanjian itu berisi bahwa kelak mereka berdua tidak perlu merawat kakek dan nenek, kemudian perjanjian tersebut ditandatangani dan dibubuhkan kep jari di depan kepala desa, seluruh paman dan bibi, juga seluruh keluarga pihak ibu mereka. Perjanjian itu dibuat menjadi 3 rangkap, rangkap pertama diberikan kepada Olivia dan kakaknya, rangkap yang kedua dipegang oleh kakek dan nenek, sedangkan rangkap ketiga dipegang oleh kepala desa. Begitu banyak saksi mata, sekarang bisa-bisanya kakak sepupunya ini menuntut biaya kebutuhan untuk kakek dan nenek. Setelah kepergian kedua orang tuanya, tidak ada satupun paman atau bibinya yang mau menerima mereka berdua. Dari 2,4 miliar, kakek nenek mengambil 1,2 miliar, kemudian kedua orang tua dari pihak ibu mereka juga tidak mau rugi, sehingga mereka mengambil 800 juta. Kedua kakak beradik itu pada akhirnya hanya mendapatkan 400 juta saja. Kakaknya yang baru berusia 15 tahun, seorang diri mengurus administrasi dan berkas-berkas kematian kedua orang tuanya. Lalu dengan mengandalkan sisa dari uang tersebut, kakak Olivia membawa Olivia keluar dari kampung dan menyewa sebuah rumah kecil untuk mereka berdua. Sisa dari uang tersebut hanya cukup untuk membayar uang sekolah Olivia dan makan mereka berdua sehari-hari. Kedua kakak beradik itu pun saling bergantung satu dengan yang lain untuk melewati kehidupan mereka sehari-hari. Sementara orang yang mengaku sebagai kerabat mereka, tidak ada satu orang pun yang datang untuk membantu mereka berdua. Sebaliknya, ketika kakaknya Olivia akan menikah, tiba-tiba datang 2 buah mobil yang mengaku sebagai kerabat kakaknya Olivia dan meminta mahar sebesar 600 juta dari kakak iparnya. Kalau kakak iparnya tidak mau memberikan, maka mereka tidak akan mengizinkan kakaknya Olivia untuk menikah. Mereka semua bisa melakukan hal yang begitu memalukan. Sekarang nenek tiba-tiba sakit, sangat tidak heran mereka meminta kepada mereka berdua untuk membiayai pengobatan nenek. Pak Yoga, saya ingat kamu lebih besar 13 tahun daripada saya. 15 tahun yang lalu, ketika kedua orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil, kamu sudah berusia 22 tahun.
Waktu itu, ketika kakek dan nenek membagikan uang kematian ayah dan ibuku, kamu juga berada di sana dan begitu bersemangat. Apa jangan-jangan kamu sudah lupa, uang yang kakak dan aku berikan untuk nenek itu adalah untuk seumur hidup dan kita nggak perlu terlibat lagi dalam mengurus nenek. Kalian menggunakan uang yang dibagikan oleh kakek nenek sebanyak 300 juta untuk membangun rumah baru. Sisanya sebesar 200 juta itu adalah uang untuk kebutuhan kakek dan nenek. Kalian sudah menikmati hasil uang yang ditukar oleh nyawa kedua orang tuaku. Sekarang kalian tanpa rasa sungkan sedikit pun, masih menuntut kita berdua untuk membayar biaya pengobatan nenek. Bahkan masih meminta kita untuk memenuhi kebutuhan nenek sehari-hari. 15 tahun yang lalu, uang 300 juta bukanlah nilai yang kecil, dengan nilai ini bisa membangun sebuah rumah yang besar. Benar juga, aku lupa. Kulit wajah kalian lebih tebal daripada tembok, bagaimana mungkin kalian bisa merasa malu? Yoga Hermanus, aku akan memberitahu kamu lagi, bahwa urusan kalian sudah nggak ada hubungannya denganku. Selesai berbicara, Olivia langsung memutus teleponnya. Yoga mencoba untuk menelepon kembali, tapi Olivia sudah memblokir nomor tersebut. Stefan juga mendengar pembicaraan kedua kakak beradik tersebut. Pria itu tidak pernah memeriksa latar belakang istrinya. Hanya mendengar dari cerita nenek, ketika istrinya baru berusia 10 tahun, kedua orang tuanya telah meninggal karena kecelakaan. Selanjutnya kedua kakak beradik itu hanya mengandalkan uang kompensasi untuk melewati hari-hari mereka hingga akhirnya lulus dari sekolah. Pantas saja hubungan dia dan kakaknya sangatlah dekat, saling bergantung satu sama lain selama belasan tahun, bagaimana mungkin tidak baik. Di dalam hati Olivia, kakaknya adalah satu-satunya saudara bagi dia, sepertinya Stefan perlu mengutus orang untuk memeriksa masa lalu istrinya ini. Olivia tidak menceritakan hal apapun kepada Stefan mengenai saudara-saudaranya ini, Stefan sendiri juga tidak menanyakan apapun. Lanjut cerita bab 62. Sepasang suami istri itu menyelesaikan sarapan mereka dalam keheningan. Setelah sarapan, Stefan menepati janjinya dengan mengantar Olivia ke toko. Ketika mereka berdua turun ke bawah, Olivia melihat sekelompok pengawal mengenakan pakaian biasa, berpura-pura sebagai pejalan kaki dan berpencar ke segala penjuru. Perempuan itu juga melihat deretan mobil mewah yang sedang parkir. Di antara mobil tersebut, terdapat sebuah Rolls-Royce. Perempuan itu pun berkata kepada Stefan, daerah perumahan kita sepertinya benar daerah yang elit. Nggak sangka, ternyata di sini bisa melihat Rolls-Royce. Kalau punya uang untuk membeli mobil semahal ini, seharusnya orang itu tinggal di sebuah villa mewah. Akan tetapi orang tersebut malah memilih tinggal di sini, apa karena di sini jaraknya lebih dekat dari kantor atau karena lebih dekat dari sekolah anaknya. Perempuan itu benar-benar tidak dapat mengerti dunia orang kaya. Stefan hanya mengiyakan perempuan itu sekilas, lalu berkata, banyak orang kaya yang nggak mau terlalu menonjolkan diri, mungkin untuk merendah. Olivia berpikir di dalam hatinya, bagaimana mungkin mengendarai Rolls-Royce disebut merendah. Stefan dengan tenang mengendarai mobilnya dan mengantar istrinya ke toko. Setelah Stefan pergi, sekelompok pengawal itu saling melemparkan pandangan mereka. Akhirnya mereka sepakat dan memutuskan untuk diam-diam mengikuti Stefan. Setelah Stefan selesai mengantar istrinya, barulah mereka kembali menjemput Stefan dan mengantar majikannya kembali ke kantor. Olivia tidak akan pernah menyangka bahwa pria yang ada di sebelahnya saat ini adalah orang kaya yang tidak menonjolkan diri tersebut. Jelas-jelas pria itu mempunyai sebuah Rolls-Royce yang mewah, tapi dia malah memilih untuk mengendarai mobil seharga ratusan juta untuk mengantar istrinya bekerja. Di tengah perjalanan, Olivia menelepon kakaknya. Perempuan itu memberitahu kakaknya bahwa nenek sedang sakit, dan orang-orang dari keluarga Hermanus akan membawa nenek untuk dirawat di rumah sakit di kota. Olivia juga mengingatkan kakaknya untuk jangan berhati lemah dan akhirnya malah membayar biaya pengobatan nenek. Walaupun selama bertahun-tahun Olivia dan kakaknya tidak pernah pulang ke kampung halaman mereka, paman dan bibi mereka setiap harinya menjalani hari yang baik. Saudara sepupu mereka, baik itu berbisnis maupun bekerja, semuanya mempunyai penghasilan yang tinggi. Kakek dan nenek mempunyai begitu banyak anak dan cucu yang berbakti. Biaya pengobatan nenek seharusnya tidak perlu sampai mereka berdua yang turun tangan untuk membayar. Odelina hanya terpaut 5 tahun lebih tua daripada Olivia.
Perempuan itu mengetahui lebih banyak dan juga mengingat lebih jelas kejadian ketika orang tuanya baru meninggal. Baik keluarga dari pihak ayah maupun ibu mereka, perempuan itu sangat membenci mereka semua. Begitu mendengar cerita dari adiknya, perempuan itu langsung tertawa dingin, jangankan sekarang aku sedang nggak memegang uang. Sekalipun saat ini aku sedang memegang uang di tangan, aku juga nggak akan mengeluarkan sepeser pun untuk biaya pengobatan wanita tua itu. Olive, kamu nggak usah menjawab telepon mereka lagi. Cepat blokir semua nomor mereka, mereka semua seperti lintah penghisap darah. Sekali kita membantu mereka, mereka akan terus menghisap darah kita sampai habis, ucap Odelina yang sangat mengerti akan hal ini. Tenang saja kak, aku sudah langsung memblokir nomor mereka. Odelina menjadi lebih tenang mendengar hal ini. Untungnya, keluarga Hermanus tidak tahu tempat tinggal mereka berdua. Sebelum menikah, perempuan itu tidak tinggal di sini. Lalu ketika keluarga Hermanus dengan muka tebal datang untuk meminta mahar pernikahan dari suaminya, Odelina langsung mengusir mereka semua. Seharusnya mereka tidak berani lagi datang sembarangan dan mencari dirinya. Olive, nanti malam ajak Stefan ke sini, kita makan malam bersama. Olivia menoleh ke samping dan bertanya, kakakku bilang, nanti malam kita makan bersama di rumahnya, apa kamu ada waktu? Bilang sama kakakmu, kita akan datang. Kita harus menghormati kakakmu, kamu juga menyetujui saja ajakannya. Sepasang suami istri itu semalam memang sempat bertengkar kecil karena Stefan yang sudah salah paham terhadap Olivia. Hari ini Stefan merasa bersalah dan menuruti semua perkataan Olivia. Lanjut cerita bab 63. Olivia pun langsung menyetujui kakaknya dan mengatakan bahwa nanti malam dia dan Stefan akan pergi ke rumah kakaknya untuk makan malam bersama. Setelah Olivia menutup teleponnya, Stefan langsung bertanya, kamu dengan keluarga besar kamu yang lain, mempunyai hubungan yang kurang baik, ya? Sangat nggak baik. Olivia tidak menutupi hal ini, juga tidak berbohong sedikit pun. Ketika aku berumur 10 tahun, kedua orang tuaku meninggal karena kecelakaan. Baik dari pihak keluarga papa atau pihak keluarga mama, nggak ada satupun juga yang mau merawat kami berdua. Tapi mereka malah langsung mengambil uang kompensasi atas kematian kedua orang tuaku, paman, bibi juga saudara sepupuku. Mereka semua seharusnya nggak berhak untuk mendapatkan uang tersebut, tapi mereka malah menghasut kakek dan nenek untuk bisa mendapatkan bagian. Papa adalah anak keempat, kakek dan nenek pada dasarnya memang nggak terlalu sayang dengan papa, mereka berdua lebih sayang terhadap paman dan juga bibiku. Mata mereka langsung berubah hijau begitu melihat sejumlah uang di depan mata. Demi bisa mendapatkan bagian, mereka mengatakan ke depannya aku dan kakak nggak perlu merawat mereka lagi. Lalu mengambil 1,2 miliar dan menandatangani sebuah perjanjian. Sebelum meninggal, kedua orang tuaku baru saja selesai membangun sebuah rumah dengan 2 tingkat. Begitu orang tuaku sudah nggak ada, kakek dan nenek langsung masuk ke rumah tersebut dan mengatakan bahwa papa dan mama kami sudah nggak ada, sehingga rumah tersebut menjadi milik mereka. Mereka juga bilang kami berdua anak perempuan, setelah besar nanti akan menikah dan masuk ke dalam keluarga pria, sehingga nggak bisa membagi rumah maupun tanah. Waktu itu kami berdua masih kecil, juga nggak ada orang dewasa yang dapat membantu kami, sehingga begitulah cara kakek dan nenek masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika sekolah kami sedang libur panjang, aku dan kakak pulang ke rumah. Tapi mereka semua memasang wajah yang nggak bersahabat kepada kami, seolah kami datang untuk merebut rumah tersebut. Kakak bilang, sertifikat rumah itu menggunakan nama papaku. Tunggu setelah kakek dan nenek meninggal, baru ajukan gugatan ke pengadilan dan menuntut kembali rumah mereka. Pasti nggak akan membiarkan paman dan bibi menguasai rumah tersebut. Stefan berkata, nanti kalau kalian mau menuntut mereka, beritahu aku, kalau kalian memerlukan bantuan juga beritahu aku. Aku mengenal banyak pengacara, tentu saja ada departemen legal di dalam Aditama Group miliknya. Nanti ketika aku benar-benar memerlukan bantuan, pasti akan mencari kamu, jawab Olive dengan penuh rasa terima kasih. Sepertinya mereka masih harus menunggu beberapa tahun lagi untuk melakukan hal ini. Ketika tiba waktu mereka untuk ke pengadilan dan menuntut kembali hak rumah itu, entah apakah mereka masih suami istri atau tidak. Dari pihak keluarga mama kamu juga nggak ada yang membantu kalian.
Biasanya kakek dan nenek dari pihak ibu akan lebih menyayangi cucunya. Olivia berkata dengan getir, "Mamaku nasibnya kurang baik, mama diadopsi oleh orang lain, lalu berkali-kali berpindah keluarga, hingga akhirnya diambil oleh kakek dan nenekku. Mamaku bukan anak kandung, jadi nggak mungkin mereka akan membantu kami sepenuhnya. Mereka hanya merasa, sudah capek membesarkan mama, belum sempat merasakan mama membalas budi kepada mereka, sudah meninggal duluan. Jadi mereka merasa sangat dirugikan, mereka juga menuntut 800 juta sebagai ganti rugi biaya membesarkan mama, lalu menyisakan 400 juta untuk aku dan kakakku. Siapa yang mau berpikir untuk kami berdua?" Mereka semua sibuk berpikir demi keuntungan sendiri, seolah takut mereka akan dirugikan. Untung saja kepala desa masih mempunyai hati nurani, dia membela kami berdua agar kami juga bisa mendapatkan sedikit hak dari uang tersebut. Kalau nggak ada bantuan dari Pak Kepala Desa saat itu, mungkin kami berdua nggak akan mendapatkan uang itu sepeser pun. Mengingat kejadian di masa lalu, Olivia langsung membuang muka dan memandang keluar jendela, 2 butir air mata membasahi ujung matanya. Memang masalah ini sudah berlalu selama 15 tahun yang lalu, tapi perempuan itu tetap tidak bisa melepaskannya. Orang-orang mengatakan bahwa hubungan darah dan daging sangatlah dekat. Ibu mereka bukanlah anak kandung, sehingga wajar saja kalau pihak keluarga ibu tidak terlalu peduli dengan ibu. Akan tetapi, ayah mereka lahir di tengah keluarga Hermanus, darah daging keluarga Hermanus sendiri. Tidak ada satu orang pun dari keluarga Hermanus yang peduli dengan ayahnya. Setelah beberapa lama, Olivia berhasil menenangkan kembali dirinya. Lalu kembali bercerita, "Sekarang nenek sakit, katanya terkena kanker hati stadium awal dan perlu berobat di rumah sakit di kota. Kakak sepupuku itu, tanpa rasa malu sedikit juga menelepon aku dan meminta aku untuk mengaturnya. Bahkan meminta aku untuk membayar biaya rumah sakit. Semua orang juga tahu, pengobatan kanker hati bukanlah biaya yang kecil. Sekalipun ada, aku juga nggak mau membayarnya. Dengan sikap mereka memperlakukan kami berdua waktu itu, aku nggak sudi mengeluarkan uang untuk mereka. Paling banyak, aku hanya akan memberi mereka 2 juta agar mereka bisa makan enak sedikit. Jangan harap aku akan memberi mereka lebih." Stefan berkata dengan lembut, "Kalau nggak mau, jangan kasih sepeser pun. Kamu kasih sedikit, mereka nggak akan berterima kasih padamu, hanya akan mengatakan bahwa kamu pelit dan nggak berbakti. Kamu kasih banyak, kamu sendiri juga nggak senang. Jelas-jelas ini adalah hal yang sia-sia, sebaiknya nggak usah dilakukan, nggak usah pedulikan apa yang mereka katakan. Mereka sendiri yang lebih dulu berbuat suatu hal yang nggak bermoral, jangan menuntut orang lain untuk menghormati mereka." Stefan bertanggung jawab terhadap Aditama Group yang begitu besar, sehingga hati lebih kuat. Lanjut cerita bab 64. Pria itu merasa, Olivia sebaiknya tidak mengeluarkan uang sepeser pun juga. Mengeluarkan uang hanya akan dicap sebagai anak yang tidak berbakti, tidak mengeluarkan uang juga dicap sebagai anak yang tidak berbakti, lebih baik tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Waktu itu, kedua kakak beradik ini masih di bawah umur, semua kerabat mereka juga begitu kejam dan menelantarkan mereka berdua begitu saja. Tidak saja menguasai uang kompensasi atas kematian kedua orang tua mereka, juga menguasai rumah peninggalan ayahnya. Kalau bukan karena bibinya yang lebih bijaksana, entah bagaimana nasib kedua kakak beradik ini. Olivia merasa bahwa ucapan Stefan ada benarnya. Perempuan itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Pak Stefan, yang kamu katakan itu benar. Aku akan mengikuti kamu, sepeser pun nggak akan aku berikan, terserah mereka mau berkata apa." Keluarga Hermanus saja tidak takut dibicarakan oleh orang lain ketika melakukan hal itu 15 tahun yang lalu, apalagi yang ditakuti oleh Olivia. Siapa yang berani mengatakan kepadanya bahwa mereka sudah tua, tapi setidaknya itu adalah nenek kandung sendiri, jangan terlalu perhitungan. Olivia pasti akan mengatakan kepada orang itu, kalau mereka mau bertukar tempat dengannya, mengalami langsung kejadian itu, lalu bisa memaafkan dan tidak perhitungan, baru berbicara lagi dengannya. Jangan membujuk orang lain untuk berbuat baik, kalau tidak pernah merasakan penderitaannya. Perempuan itu paling kesal dengan orang yang hanya bisa berbicara tanpa tahu penderitaan orang lain. Tanpa terasa, Stefan sudah mengantar Olivia sampai di depan pintu SMP Negeri Kota Mambera.
Saat ini, semua siswa sudah masuk ke kelas mereka, sehingga tidak banyak aktivitas yang terjadi pada toko-toko di sekeliling gerbang sekolah. Junia duduk di dekat kasir sambil melihat ponselnya. Begitu melihat Olivia datang dengan diantar oleh Stefan, perempuan itu langsung bangkit berdiri dan keluar. "Pak Stefan." Junia menyapa Stefan. Stefan tidak turun dari mobilnya, hanya menurunkan kaca mobil dan melihat situasi toko di sekeliling sekolah. Begitu mendengar Junia sedang menyapanya, pria itu hanya mengangguk kecil dan memaksakan senyum di wajahnya, sebagai anggapan bahwa dia sudah membalas sapaan perempuan itu. "Kamu berangkat ke kantor saja. Beritahu aku kalau kamu sudah sampai kantor." "Oke." Stefan menganggukkan kepalanya kepada kedua perempuan itu. Pria itu menutup jendela mobil, memutar balik mobilnya, lalu melesat pergi meninggalkan tempat tersebut. "Di mana motor listrik kamu?" Junia bertanya dengan nada menggoda sahabatnya, "Jangan-jangan ke depannya suami kamu yang akan mengantar kamu kerja setiap hari. Bisa kelihatan, kalian suami istri berbaur dengan sangat harmonis. Bisa dikatakan cukup harmonis." Pria itu tidak melewati batasannya, Olivia sendiri juga menghormati suaminya. Bisa dikatakan mereka sebagai suami istri cukup harmonis. "Motor listrikku semalam entah kenapa, tiba-tiba saja berhenti di tengah jalan. Untung saja aku bertemu dengan adik sepupumu, Albert langsung memanggil orang untuk menarik motorku ke bengkel dan mengantar aku pulang. Lain kali kalau kamu ada waktu, panggil dia keluar, aku akan mentraktirnya makan, kamu juga ikut menemani kami. Masalah kecil, nggak perlu sungkan. Hal kecil juga harus membalas kebaikannya, jangan berhutang budi dengan orang lain." Junia masih ingin menjawabnya, namun mengingat bahwa teman baiknya ini sudah menikah, teman baiknya ini tidak boleh terlalu banyak memiliki hutang budi kepada orang lain, sekalipun itu adalah dengan saudara sepupunya sendiri. "Baiklah kalau begitu, kamu atur saja waktunya, aku pasti akan menemani kalian makan. Mendapat makanan gratis dan enak adalah hal yang paling aku sukai." Lanjut cerita bab 65. Setelah Stefan tiba di perusahaan, sebelum melangkahkan kakinya masuk ke kantor, dia langsung memerintahkan sekretarisnya, "Bantu aku panggil asisten direktur untuk datang mencariku." Sekretaris itu langsung mengambil teleponnya dan menekan sebuah nomor. "Pak Reiki, Pak Stefan ingin mencari Bapak, beliau meminta Bapak agar segera naik menemuinya." Reiki tidak menanyakan apapun. Pria itu hanya menjawab, "Iya," lalu menutup sambungan telepon tersebut. Beberapa menit kemudian, Reiki mengetuk pintu kantor presiden direktur dan berjalan masuk ke dalamnya. Saat itu, Stefan sedang sibuk menandatangani dokumen. Begitu melihat Reiki masuk, pria itu langsung meletakkan pulpennya dan membuat gerakan memanggil. "Ada masalah apa?" Stefan dan Reiki Ardana adalah teman sekelas. Stefan tahu dengan jelas kemampuan pria itu. Bahkan sebelum lulus, Stefan sudah lebih dulu menarik Reiki ke dalam perusahaannya. Setelah bergabung ke dalam Aditama Group, Reiki langsung membuat prestasi dengan kepandaiannya, berjalan selangkah demi selangkah hingga menjadi asisten direktur dan mendapatkan kepercayaan Stefan sepenuhnya. "Bukan masalah penting, hanya saja ada hal pribadi yang ingin aku bicarakan berdua dengan kamu." Setelah duduk, Reiki tertawa dan berkata, "Sebenarnya, kamu juga bisa mengatakan hal ini di dalam telepon." Walaupun dia adalah asisten direktur, tapi Stefan sering meminta tolong padanya untuk membantu mengurusi persoalan pribadi Stefan. Pria itu sudah terbiasa dengan hal ini. "Apa kamu bisa membantu aku menyelidiki suatu hal? Coba lihat, apa yang kamu katakan ini. Aku sendiri sudah nggak tahu membantu kamu menyelidiki berapa banyak hal. Dibilang banyak nggak, dibilang sedikit juga nggak, cepat bilang apa yang mau aku selidiki." Keluarga Ardana termasuk keluarga yang tidak terlalu terbuka, mereka termasuk ke dalam keluarga kaya raya di kota Mambera ini, tapi tingkah laku mereka sangatlah rendah hati. Bahkan lebih merakyat apabila dibandingkan dengan keluarga Aditama. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa keluarga Ardana adalah keluarga kaya. Reiki Ardana bukanlah generasi tertua di dalam keluarganya, sehingga dia tidak perlu mengurusi bisnis keluarga. Akan tetapi, semua ucapan Reiki ini telah mendapatkan kepercayaan dari tetua di keluarga Ardana. Keluarga Su juga mempunyai jaringan informasi yang besar di semua tempat, bisa dikatakan jaringan informasi yang mereka miliki sangatlah luas dan juga akurat. Apalagi di dalam kota Mambera ini.
Selama mereka ingin mengetahui informasi tersebut, tidak ada hal yang bisa ditutupi dari keluarga Ardana. Tentu saja bukan sembarang orang yang bisa menggunakan kekuatan keluarga Ardana ini. Hanya karena Reiki dan Stefan merupakan teman baik, juga adanya hubungan antara atasan dan bawahan, ditambah lagi, tetua keluarga Ardana juga menyukai Stefan. Setiap kali Stefan memerlukan bantuan, keluarga Ardana pasti akan sekuat tenaga membantu Stefan. Apa aku sudah pernah bilang kepadamu tentang nenekku yang terus mengoceh sepanjang hari untuk menikah dengan penyelamatnya itu? Iya, bukannya kamu sudah menikah dengan perempuan itu? Kenapa? Apa nenek kamu memintamu untuk menikah dengan perempuan lain lagi? Tanya Reiki sambil setengah bercanda. Raut wajah Stefan berubah sedikit gelap, cukup menikah dengan seorang perempuan itu adalah garis yang nggak boleh dilanggar oleh keluarga kami. Pria di keluarga kami hanya boleh menikah dengan seorang perempuan, nggak boleh lebih. Kalau begitu kamu mulai tertarik dengan istri kamu. Lalu meminta aku menyelidiki masa lalunya. Nggak bisa dikatakan aku sudah tertarik juga. Hanya saja, berhubung kami sudah menikah, tentu harus mengetahui semua hal tentang masa lalunya. Kamu tolong bantu aku untuk menyelidiki latar belakang keluarganya dengan jelas. Olivia masih belum menceritakan sepenuhnya mengenai keluarga Hermanus kepadanya, sehingga pria itu meminta bantuan Reiki untuk menyelidikinya lebih dahulu. Dengan begini, pria itu bisa lebih mengerti situasi dari keluarga Hermanus, dirinya juga bisa dengan mudah membantu perempuan itu, ketika perempuan itu memerlukan bantuannya. Kedepannya, dirinya tidak boleh terlalu gegabah dan menuduh orang sembarangan. Setiap kali teringat bahwa dirinya telah salah paham terhadap Olivia, nafasnya terasa sesak. Sebenarnya kamu bisa memanfaatkan kebersamaan kalian dan pelan-pelan bertanya kepadanya mengenai kondisi keluarganya. Reiki merasa bahwa masalah ini sangatlah mudah. Kalau hanya ingin meminta Reiki mencari latar belakang Olivia, pria itu tidak perlu sampai menggerakkan kekuatan keluarganya. Cukup mengutus beberapa anak buahnya untuk mencari tahu juga sudah selesai. Berdasarkan hal yang diketahui Reiki, istri Stefan hanyalah perempuan biasa yang mempunyai hati yang baik, dan tanpa sengaja menyelamatkan nenek Stefan. Semenjak saat itu, nenek Stefan langsung menyukainya. Perempuan itu sudah pasti memiliki karakter yang baik karena bisa disukai oleh nenek Stefan. Reiki bisa dapat menebaknya, tidak perlu waktu yang lama, teman baiknya ini pasti akan langsung menyukai istrinya. Mungkin dalam waktu dekat ini dia akan menghadapi masalah. Aku perlu mempunyai persiapan terlebih dahulu, dengan adanya latar belakang, sebab akibat yang jelas, aku baru bisa membantunya. Reiki tidak tahan untuk tidak menggoda teman baiknya ini. Kenapa? Udah mulai cinta? Yah. Begitu cepat sudah tahu untuk melindunginya, suka atau nggak suka, kenyataannya dia saat ini adalah istriku. Sekalipun itu hanya sebuah perjanjian sementara, tapi tetap saja perempuan milikku, kalau ada yang menyakitinya, tentu saja aku harus melindunginya. Bukan hanya melindunginya, juga melindungi wajahku sendiri. Reiki menggelengkan kepala sambil tertawa, benar-benar menipu diri sendiri. Lanjut cerita bab 66. Reiki. Wajah Stefan terlihat kesal, dia melakukan hal ini, murni hanya untuk melindungi wajahnya sendiri. Olivia adalah istrinya, kalau ada orang yang berani menghina istrinya, itu sama saja telah menghina dirinya. Stefan tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Oke, aku nggak akan menggodamu lagi. Kamu melakukan ini semua karena hanya sebatas harga diri dan juga muka kamu. Oke, aku akan membantu kamu menyelidikinya. Istri kamu namanya Olivia Hermanus, kan? Sebenarnya kamu bisa meminta Daniel untuk menyelidiki hal ini. Aku adalah asisten direktur, tugas utamaku bertanggung jawab terhadap masalah-masalah di perusahaan. Pekerjaan biasa saja sudah cukup membuat aku sibuk hingga nggak sempat minum, masalah sekecil ini juga meminta aku mengerjakannya. Stefan langsung bangkit berdiri dan mengambilkan segelas air untuknya. Kalau begitu kamu minum dulu, jangan nanti bilang kamu terlalu sibuk hingga nggak sempat untuk meminum segelas air. Aku sudah duduk begitu lama, baru teringat untuk memberikan aku segelas air. Aku kira kamu nggak haus, lagi pula kalau kamu haus kamu tinggal mengambil air sendiri. Apa hubungan kita berdua? Masa kamu masih begitu segan di depanku? Reiki hanya tertawa cengengesan, mulut Daniel nggak serapat kamu. Benar juga, kadang Daniel terlalu banyak mulut.
Reiki terdiam beberapa saat. Ingat, tolong bantu aku untuk menyelidiki semua anggota keluarga Hermanus dengan jelas. Setelah mendengar dari Olivia sifat dari keluarga Hermanus, Stefan seperti mempunyai firasat bahwa kedua kakak beradik itu akan menghadapi masalah sebentar lagi. Stefan bisa mengabaikan masalah bibinya, tapi masalah di dalam keluarganya, tentu saja Stefan harus turun tangan. Kalau ingin turun tangan, pria itu harus terlebih dahulu mengerti situasi lawannya, mengetahui semua kondisi musuh maupun dirinya sendiri, barulah dia bisa memenangkan setiap pertempuran. Selama ini, Stefan tidak pernah bertempur tanpa persiapan. Trik apapun yang akan digunakan oleh keluarga Hermanus, selama dirinya ada, dirinya tidak akan pernah membiarkan Olivia kalah. Bukannya istri kamu hanya mempunyai seorang kakak perempuan. Dia masih mempunyai banyak saudara di kampungnya. Reiki membuka mulutnya hingga membentuk huruf O, pantas saja kamu selalu ingin merahasiakan status dan pernikahan kamu. Hal yang paling merepotkan dalam pernikahan adalah kerabat. Stefan tidak berkata apapun. Alasan utama menyembunyikan identitas dan juga pernikahannya bukanlah karena takut terjerat oleh saudara Olivia, sebaliknya, pria itu ingin menyelidiki sifat Olivia terlebih dahulu. Apalagi ketika nenek memintanya untuk menikahi Olivia, Stefan sudah menganggap perempuan itu licik dan penuh perhitungan. Mungkin sepertinya Stefan telah salah paham terhadap Olivia, tapi tidak ada salahnya juga untuk mengetes karakter perempuan itu. Kalau benar Olivia memang pantas untuk dipercaya, maka Stefan akan mengakui semuanya dan menarik kontrak pernikahan tersebut. Menjadi suami istri yang sesungguhnya, hidup bersama sampai tua. Apa masih ada hal yang lain? Tanya Reiki sambil meneguk segelas air hangat. Nggak ada, kamu kembali saja melakukan pekerjaanmu. Reiki meletakkan gelasnya dan bangkit berdiri. Baru saja pria itu mau melangkah pergi, tiba-tiba Stefan kembali bertanya kepadanya. Reiki, kalau kamu telah salah paham terhadap seorang perempuan, apa yang akan kamu lakukan? Mulut kamu untuk apa ada di sana? Cukup minta maaf saja dengan mulut kamu, masa hal ini juga masih perlu aku ajarin? Stefan, oh, aku mengerti, kamu pasti mau bertanya, apa aku perlu memberinya hadiah atau enggak? Perempuan biasanya menyukai bunga, perhiasan, parfum, produk kecantikan. Kamu sembarang pilih salah satu, mereka pasti akan menyukainya. Lanjut cerita bab 67. Mulut Stefan mungkin tidak bisa mengeluarkan kata-kata manis. Jadi, lebih baik dia meminta maaf dengan tindakan yang praktis. Kenapa, kamu salah paham dengan istrimu? Salah paham apa? Sampai mau kasih hadiah untuk minta maaf, Reiki tiba-tiba kepo. Itu bukan urusanmu. Kerja sana. Kamu saja yang membicarakan tentang kerja sama dengan Pak Anton malam ini. Aku nggak punya waktu. Dia mau menemani istrinya makan bersama kakak iparnya. Kenapa kamu nggak punya waktu? Mau kemana? Kamu harus tahu pria yang sudah berkeluarga nggak bisa terlalu mengabdikan dirinya untuk perusahaan. Gampang diselingkuhi. Reiki, dia tidak bisa berkata-kata. Dia juga mengerti atasannya ini melimpahkan kerjaan itu untuknya karena mau menemani istrinya, memangnya hebat sekali ya kalau sudah menikah. Dia juga bisa menikah. Kedepannya, dia juga nggak akan lembur dan akan pulang untuk menghabiskan waktu bersama istrinya. Oke, hanya saja, dia tidak punya pacar. Dia ingin menikah dalam waktu dekat, tetapi tidak punya calonnya. Reiki pun pergi dengan ekspresi muram setelah suasana hatinya dibuat jelek oleh bosnya itu. Di bawah langit biru yang sama, orang-orang akan melakukan hal yang berbeda di tempat yang berbeda. Odelina memberitahu Olivia bahwa dia akan datang untuk makan malam bersama. Setelah memberi makan Russell, dia mendorong Russell dengan menggunakan kereta dorong dan pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Baru saja keluar rumah, dia mendapat telepon dari suaminya. Sayang, ada apa? Apa kamu sudah beli sayur? Roni bertanya padanya di telepon. Belum, aku baru keluar rumah. Mau makan apa hari ini? Beli lebih banyak yang enak-enak. Orang tua dan kakakku akan datang. Kakakku suka makan seafood, jadi beli lebih banyak seafoodnya. Mamaku suka makan daging sapi, jadi beli juga, iya. Odelina refleks berkata, seafood mahal. Kakakmu selalu mau makan udang dan kepiting setiap kali datang. Sekali makan mau makan banyak. Daging sapi juga mahal, sekarang harganya 120.000 setengah kilo. Aku biasanya hanya beli sedikit untuk Russell.
Itu pun sayang belinya. Dia tidak terlalu suka menyambut kedatangan mertua dan kakak iparnya. Setiap kali mereka datang, mereka tidak hanya ingin makan yang enak-enak, tetapi juga menuduhnya dan mengatakan sesuatu yang buruk tentangnya di depan Roni. Setiap kali mereka pulang, dia dan Roni akan bertengkar hebat dan perang dingin beberapa hari. Terutama kakak iparnya itu, yang suka mengurusi rumah tangga orang dan pintar mengadu domba. Kalau aku suruh beli ya beli saya. Jangan banyak bacot. Selain itu, kamu kan ada beli baju sebelumnya, memakai 2 juta lebih dari uang belanja kita. Uang sayuran hari ini nggak boleh pakai kartu itu. Kita patungan. Kamu harus mengganti uang yang kamu pakai. Itu baru adil. Odelina merasa sedih mendengar kata-kata suaminya. Dia mengira suaminya hanya tidak suka kalau adiknya tinggal bersama mereka, makanya sengaja bilang begitu. Tak disangka, suaminya bersungguh-sungguh. Roni, meskipun aku nggak bekerja sekarang, aku menjaga anakmu dan mengurus rumah, supaya kamu nggak perlu khawatir memikirkannya dan bisa bekerja dengan baik, bisa dapat promosi dan kenaikan gaji. Aku nggak bisa kerja sekarang, tapi kamu bersikeras mau patungan. Kamu ini mau aku mati atau mau paksa aku bekerja? Oke, kalau gitu kamu suruh orang tuamu jaga cucu mereka. Aku akan pergi cari kerja besok. Kamu yang melahirkan anak itu, kenapa orang tuaku yang menjaganya? Maksudku, anak itu tanggung jawab kita. Orang tuaku sudah bersusah payah membesarkan aku dan kakakku. Ini saatnya mereka menikmati hidup, jadi jangan merepotkan mereka. Kamu juga bukannya nggak punya uang. Waktu kamu melecetkan mobil orang kemarin itu, kamu saja bisa membayar ganti ruginya. Jangan dikit-dikit bilang nggak ada uang denganku. Kalau kamu nggak punya uang, minta sama Olivia. Nanti kalau Russell sudah masuk TK, kamu cari kerja dan bayar utangnya. Roni masih bersikeras ingin patungan, dia merasa dia sudah keluar terlalu banyak uang, sementara Odelina tidak melakukan apa-apa di rumah dan hanya mengurus anak. Dia yang membayar biaya hidup dan cicilan rumah, lalu wanita ini masih mau uang apa lagi? Lanjut cerita bab 68. Ibu Roni selalu bilang, Odelina sekolah tinggi-tinggi, tapi apa gunanya sekarang? Tetap saja tidak bisa cari uang, wanita yang bisa mengurus keluarga dengan baik dan menghasilkan uang baru bisa membantunya. Selain itu, Odelina juga tidak tahu cara menjaga penampilannya. Padahal wanita ini begitu cantik dan berharisma dulu, tapi sekarang gemuknya bukan main. Wanita ini juga tidak tahu cara berdandan, sama sekali berbeda dengan sebelum menikah. Dia tidak pernah berani mengajak Odelina pergi kalau ada acara, takut ditertawakan oleh rekan-rekan kerja dan kliennya. Kalau dibandingkan dengan Yeni, keduanya benar-benar berbeda. Odelina sangat marah pada suaminya, dia langsung menutup telepon, dia tidak bilang kalau dia juga mengundang adik dan adik iparnya untuk makan malam bersama. Kalau mertua dan kakak iparnya datang, lalu adik dan adik iparnya juga datang, dia dan Roni pasti akan bertengkar hebat lagi setelah semuanya pulang. Kalau mertuanya bisa datang, kenapa keluarganya tidak boleh datang? Dia juga memiliki andil dalam keluarga ini. Meskipun Roni yang membayar uang muka rumah dan cicilannya, tapi semua tabungan pranikahnya dihabiskan untuk rumah mereka itu. Memikirkan hal ini, Odelina jadi tidak takut, dia tentu akan membeli reomfanyan sayuran. Bagaimanapun juga, dia juga mau mengundang adik dan adik iparnya untuk makan malam bersama. Kebetulan adiknya juga suka makan seafood, mau patungan, kan? Kalau mertuanya datang, dia akan mencatat semua pengeluaran mereka di sini. Setelah mereka pergi, dia akan menagihnya pada Roni. Selain itu, karena patungan, dia tidak akan melakukan semua pekerjaan rumah. Mulai hari ini, dia tidak akan lagi mengurus barang-barang Roni. Pakaian, sepatu dan kaos kaki, pria itu yang urus sendiri. Mau makan apa, juga biar pria itu yang masak sendiri. Jangan harap dia akan melayani pria itu seperti seorang raja lagi. Ketika mereka baru menikah, mulut pria itu manis sekali, membujuknya untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Pria itu bilang pria itu akan ada untuknya. Kalau langit runtuh sekalipun, pria itu juga akan melindunginya. Pria itu bilang pria itu sanggup menghidupinya dan memintanya untuk menjadi istri yang cantik dan di rumah saja. Pria itu juga membuatnya hamil lebih cepat, jadi dia harus mengundurkan diri karena kehamilan tersebut. Akibatnya, tubuhnya berubah setelah melahirkan.
Demi bisa menyusui anak mereka, dia terpaksa makan banyak dan menjadi semakin gemuk. Namun, pria ini malah muak dengannya sekarang. Odelina memandangi putranya yang berada di kereta dorong. Russell sepertinya merasakan sesuatu. Anak itu menoleh untuk melihat ibunya, lalu memanggil dengan suara manis, "Ma." Odelina menggumam kecil dan menjawab panggilan itu. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala putranya, dan berkata dengan lembut, "Russell anak baik." "Ma, Tante, Russell kangen sama Tante, kan? Mama sudah meminta Tante Olive untuk makan malam bersama kita nanti malam." Russell bisa bertemu Tante malam ini. Russell dapat memahami kata-kata ibunya. Wajah kecilnya langsung tampak gembira. Dia paling dekat dengan ibu dan bibinya. Melihat wajah putranya itu, Odelina berusaha melupakan amarah di hatinya. Mertuanya tidak mau membantu mengurus anaknya. Russell juga masih sangat kecil. Dia harus bertahan selama 1 tahun lagi, sebelum bisa kembali bekerja. Dia tidak mau mempertimbangkan anak kedua lagi, meskipun mertuanya mendesak. Dia hanya memiliki 1 anak, tapi susahnya sudah seperti ini. Kalau dia melahirkan 1 anak lagi, dia tidak akan pernah bisa kembali bekerja. Tanpa pekerjaan dan penghasilan, dia jadi tidak punya harga diri di dalam keluarga ini. Ronnie bilang orang tuanya ingin menikmati hidup dan tidak bisa membantu mengurus Russell, tetapi Odelina tahu bahwa mertuanya sebenarnya membantu kakak iparnya untuk menjemput anaknya dari sekolah. Mereka lebih suka merawat cucu-cucu yang lain daripada cucu yang ini. Mereka menganggap dirinya sebagai orang luar. Lagi pula, memang benar. Menantu itu kan orang luar, sedangkan putri mereka adalah anak mereka sendiri. Makanya mertuanya itu pilih kasih. Cerita bersambung.